pada hari Senin 13 Mei 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro mengadakan rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun 2023 dan jawaban Wali Kota Metro terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Metro. Mewakili fraksi-fraksi, anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Yulianto SE menyampaikan apresiasi yang tertinggi atas penyampaian raperda-raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol secara lebih ketat. Karena telah diketahui minuman beralkohol atau minuman keras dapat berpotensi membahayakan serta dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Metro. Selain itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, ia mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian persuasif terhadap minuman beralkohol di Kota Metro. Bergantung dengan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kita sepakati bersama keberadaan raperda tersebut diperlukan sebagai upaya untuk memperkuat tentang pemahaman dan pengamalan Pancasila, toleransi berkehidupan serta mempererat persatuan kesatuan bangsa khususnya bagi generasi muda dan masyarakat Kota Metro. Dan dengan Raperda Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif, Wali Kota telah menyampaikan bahwa pemerintah Kota Metro memerlukan regulasi tentang ekonomi kreatif agar ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin saat menyampaikan jawaban dan pendapat mengatakan terima kasih atas sambutan dan apresiasi yang diberikan terhadap peraturan pemerintah tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan apresiasi yang diberikan terhadap raperda ini dan ini merupakan giat bersama untuk semakin meningkatkan sumber daya manusia, ketertiban dan keamanan kenyamanan kehidupan bermasyarakat khususnya di Bumi Sai Wawai. Selanjutnya, dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan dengan pemerintah Kota Metro untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara lebih ketat. Selain itu, tentu juga ia mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol itu tidak hanya dibatasi dalam konteks distribusi di pasarannya saja, akan tetapi harus dapat menyentuh sampai proses produksinya karena saat ini produksi minuman beralkohol terlambat menjadi industri rumahan seperti minuman keras oplosan yang banyak telah dikonsumsi sebagian masyarakat khususnya tentu di kalangan remaja. Ini perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk sosialisasi dan penegakan hukum secara lebih aktif sehingga peredaran peraturan daerah ini nantinya benar-benar mampu memberikan perlindungan, dapat menjaga kesehatan sumber daya manusia dan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kota Metro dari dampak buruk yang diakibatkan penyalahgunaan minuman beralkohol. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan terkait rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Metro untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dan juga memiliki konsekuensi bahwa Pancasila harus menjadi asas mutlak yang harus direalisasikan dalam aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, tegasnya. Kami juga menyambut baik dan mengapresiasi atas Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini sebagai upaya memperkuat pemahaman dan pengalaman pengamalan terhadap Pancasila, toleransi berkehidupan untuk menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda masyarakat Kota Metro. Maka dengan wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila tentunya juga sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk mendukung generasi emas Metro cemerlang dan pencapaian Indonesia Emas 2045 serta Metro Emas 2037. Tak hanya itu, terhadap rancangan peraturan pemerintah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif, kembali Wahdi juga menyampaikan pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Pada saat ini pelaku ekonomi kreatif masih banyak dihadapkan dengan berbagai macam kendala seperti terbatasnya akses perbankan, promosi infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Maka pemerintah Kota Metro tentunya memerlukan regulasi pengembangan ekonomi kreatif agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, ia juga menyebut pengembangan sistem ekonomi kreatif seyogyanya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, serta adanya fasilitas pendanaan ataupun pembiayaan pengembangan juga pemasaran, kemudian kemudahan dalam perizinan, pembiayaan infrastruktur, pemberian insentif dan perlindungan terhadap hasil kreativitas pelaku usaha. Pemerintahan daerah tentunya akan berkolaborasi dengan pelaku usaha perguruan tinggi dalam bentuk penciptaan klaim usaha, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap pengembangan usaha industri kreatif sehingga tumbuh dan berkembang dan usaha yang mampu mensejahterakan masyarakat Kota Metro. Detik 33 melaporkan.